Bab 10. Citizen of the World. Di suatu kesempatan beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi kota Paris bersama istri. Ini adalah kunjungan saya ke Prancis dan kota Paris yang pertama kalinya. Berdasarkan apa yang saya baca, konon orang Prancis, apalagi warga Paris, adalah orang-orang yang tidak ramah kepada pengunjung. Ini membuat saya memiliki prasangka saat berada di sana. Maka betapa terkejutnya saya ketika mendapatkan pengalaman yang sebaliknya. Suatu saat kami sedang berada di kawasan Montmartre, mengunjungi katedral besar di Sacré-Cœur. Ketika sedang asyik berfoto-foto katedral tersebut dari kejauhan, kami dihampiri seorang perempuan lokal pirang yang sangat cantik. Dengan aksen Prancis berat dan bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia memperingatkan kami akan bahaya copet yang sering mengincar turis yang sedang mengambil foto. Sesudah itu dia pamit dengan senyuman amat manis. Saya tidak bisa terlalu manis juga karena ada istri di sisi. Sesudah dia berlalu, saya membahas dengan istri betapa saya merasa malu dengan prasangka saya. Ternyata ada warga Paris yang ramah, bahkan menolong pengunjung tanpa diminta. Kalau saya balik situasinya, adakah warga kota tempat tinggal saya yang akan suka rela berinisiatif memberitahu pengunjung atau turis asing tanpa ditanya? Berlakulah seperti Socrates, tidak pernah membalas pertanyaan daerah asalnya dengan saya orang Athena atau saya dari Korintus, tetapi selalu menjawab saya adalah warga dunia, Epictetus. Apa yang terbayang oleh kita saat mendengar kata kosmopolitan? Sebagian besar mungkin terfikir nama sebuah majalah. Sebagian lain mungkin terbayang sebuah minuman koktail manis yang identik dengan peminum perempuan. Kita perlu mencari kamus untuk menyadari bahwa makna kosmopolitan aslinya lebih dalam dari sekedar majalah atau minuman. Kosmopolitan diambil dari kata Yunani kosmopolites yang artinya warga dunia. Hierokles, seorang filosof Stoa yang hidup di zaman yang sama dengan Marcus Aurelius, menjelaskan praktik untuk memperlebar lingkup kasih sayang kita terhadap orang-orang di sekitar. Dia mengatakan bahwa relasi sosial kita bisa digambarkan sebagai beberapa lingkaran, dari yang kecil sampai besar, di mana diri kita ada di tengahnya. Lingkaran terdekat kita adalah keluarga, ayah, ibu, istri, anak, saudara. Kemudian di luarnya lagi adalah lingkaran orang-orang di desa, kelurahan kita, kota kita. Lebih besar lagi adalah orang-orang sebangsa kita. Kemudian masih lebih besar lagi adalah seluruh umat manusia. Dalam filosofi teras, kasih sayang kita terhadap sesama seharusnya meluas, mulai dari keluarga inti kita, kemudian menyayangi orang-orang di desa atau kota kita, terus lagi menyayangi mereka yang sebangsa dengan kita, bahkan pada akhirnya diperluas lagi sampai menyayangi seluruh umat manusia. Hierokles mengajarkan untuk menyapa siapapun sebagai sahabat atau saudara, sesuatu yang rasanya sudah lumrah dipraktekkan di negeri kita dengan sapaan Mas, Mbak, Kak, Bang, dan lain-lain. Dalam filosofi teras, ini artinya mengakui bahwa pada akhirnya semua manusia adalah bagian dari dunia dan semesta yang sama. Dan karenanya tidak semestinya kita membedakan orang, apalagi sampai mendiskriminasi dan menyakiti orang yang berbeda. Kewajiban berbuat baik kepada orang lain yang telah kita bahas sebelumnya harusnya menembus lingkup keluarga sendiri, suku sendiri, agama sendiri, bangsa sendiri, dan bahkan mencakup seluruh manusia. Jika kita ingat latihan untuk membayangkan diri kita terus terbang ke atas sampai ke luar planet, bahkan keluar tata surya, sampai di luar galaksi, maka barulah kita merasa planet ini sungguh kesepian di alam semesta. Dan seharusnya kita bisa hidup rukun bersama-sama. Disinilah saya semakin jatuh cinta pada filosofi teras karena sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang sudah saya pegang sedari dulu.
Konsep ini pula juga mengingatkan saya pada quote dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca, yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini sungguh quote yang indah, karena apalagi yang lebih tinggi dari saudara dalam kemanusiaan. Kecuali mungkin jika kita bertemu alien, itu pun kalau ada alien yang baik hati. Jika persaudaraan yang diajarkan stoicisme menembus identitas agama bahkan bangsa, tidakkah seharusnya kita merasa betapa absurdnya pertengkaran yang disebabkan hanya karena pilihan politik, apalagi permusuhan yang lebih sepele lagi, seperti perbedaan klub bola favorit, perbedaan kampung halaman, atau perbedaan sekolah. Kita bisa membenci orang lain sedemikian rupa, bukan karena mereka menyakiti atau menghina kita. Padahal dalam stoicisme, hal tersebut sebenarnya juga bukan masalah. Tetapi hanya karena mereka memiliki warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan memiliki budaya yang berbeda. Ketika saat ini ada begitu banyak pihak yang berusaha memisahkan dan membedakan kita, baik dalam lingkup tetangga sekitar, kota kita, sampai negara kita, stoicisme terasa semakin relevan untuk menjadi antidot melawan kekuatan yang hendak memisahkan dan mengadu domba kita. Jika kita menggabungkan ini dengan kata-kata Marcus Aurelius bahwa kita datang ke dunia ini demi satu sama lain, maka prinsip kosmopolitan di atas jauh lebih dalam dari sekedar menoleransi atau menerima mereka yang berbeda. Yang dituntut stoicisme lebih dari sekedar sebuah sikap pasif. Yang penting tidak berbuat jahat, seperti yang penting saya tidak menyakiti mereka yang berbeda. Sebaliknya, kewajiban utama kita adalah berbuat baik secara aktif, tanpa membedakan siapapun. Pernahkah kita membaca atau mengetahui adanya penderitaan dan kesusahan di lingkungan kita, atau saudara sebangsa di daerah lain, kemudian setelah mengetahui mereka adalah suku lain atau beragama lain, kita menjadi tidak termotivasi untuk membantu? Oh, ternyata dia agamanya beda sama saya, nggak jadi menolong ah. Yang menarik, konsep kosmopolitan ini sebenarnya mendapatkan dukungan dari dunia sains. Dengan ilmu genetika, dunia sains saat ini menerima bahwa seluruh umat manusia yang ada sekarang sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama, yang berasal dari Afrika. Spesies kita, Homo sapiens, meninggalkan Afrika sekitar 60.000 sampai 120.000 tahun yang lalu. Kemudian mulai menjelajah bumi dan bermukim di belahan bumi yang berbeda. Perbedaan warna kulit, warna mata, rambut, dan fitur fisik lainnya terjadi perlahan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Misalnya para nenek moyang bangsa Eropa yang harus hidup di daerah yang miskin sinar matahari tidak membutuhkan pelindungan dalam bentuk warna kulit dan mata yang gelap dibandingkan mereka yang akhirnya bermukim di daerah kaya sinar matahari seperti di ekuator atau Australia. Ini artinya walaupun kita terlihat berbeda sekarang, ditambah lagi dengan perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan adat istiadat, pada dasarnya akar kita sama dan kita semua bersaudara sebagai satu spesies. Sampai di mana kita saat ini sebagai individu? Apakah kita masih menyimpan kebencian dan dengki terhadap mereka yang kita anggap berbeda? Atau kita baru sampai tahap yang penting gue nggak ganggu lo dan lo nggak ganggu gue? Atau mungkin kamu sudah mencapai tahapan tertinggi, gue akan berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, pilihan politik, dan klub bola dia. Bagi kamu yang sudah mencapai tahap terakhir, para filosof Stoa akan mengacungkan jempol untukmu. Mengatasi masalah dunia. Dunia ini banyak masalahnya, kecuali kita selama ini tinggal di gua tanpa TV dan internet. Rasanya kita akan tahu bahwa ada banyak masalah dan problem di dunia. Dari peperangan yang tidak pernah berakhir, kebencian antar golongan, hoax, rusaknya lautan karena sampah plastik, sumber air yang semakin menurun, pemanasan global, cuaca ekstrim, dan masih banyak lagi. Mungkin sebagian dari kamu pernah atau bahkan detik ini juga berkata dalam hati, hidup saya sendiri aja sudah ribet, ngapain sih mikirin masalah-masalah besar? Lagi pula, namanya saja masalah dunia.
apa yang bisa diperbuat sendirian? Jika kita kembali ke prinsip dikotomi kendali, ngapain memusingkan hal-hal besar yang jelas ada di luar kendali kita? Seperti pernah dibahas sebelumnya, besar sekali godaan untuk menggunakan filosofi teras sebagai alasan atau excuse untuk berpangku tangan dengan alasan sebuah isu eksternal yang ada di luar kendali kita. Apalagi isu eksternal yang skalanya mendunia. Selain itu, sebelumnya kita menemukan konsep amor fati yang mengajarkan kita untuk mencintai kondisi hidup kita saat ini. Jadi untuk apa protes dan bersusah payah? Mari kita mencintai keadaan planet ini yang penuh polusi, api angkara, dan kehancuran ekosistem. Apakah begitu? Benarkah stoicisme? Jika diterapkan, berarti kita tidak perlu peduli dengan masalah besar, seperti ancaman perang nuklir dan cuaca ekstrim, karena toh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak semua pemikir dan praktisi filosofi teras memiliki satu pemahaman menyangkut masalah-masalah besar dunia seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, rasisme, atau kemiskinan. Sebagian menginterpretasikan filosofi ini sebagai hanya mementingkan kualitas dari hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kualitas karakter, moral, dan persepsi kita sudah cukup menjadi pusat perhatian kita. Segala hal eksternal dianggap sebagai indifferent yang tidak perlu mendapatkan prioritas perhatian kita. Karenanya, segala urusan dunia eksternal, termasuk semua masalah lingkungan dan sosial, dianggap tidak menjadi tanggung jawab, apalagi kewajiban seorang praktisi stoicisme. Sebagai pemikir dan praktisi stoicisme lainnya, sebagian pemikir dan praktisi stoicisme lainnya mengambil interpretasi berbeda. Kita semua memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi mengatasi masalah dunia, karena argumen-argumen sebagai berikut. Mengikuti ajaran Hierokles di atas, jika kita dianjurkan untuk memperluas kepedulian dan kasih sayang kita bahkan sampai ke seluruh umat manusia, maka masalah dunia seperti perubahan iklim seharusnya menjadi perhatian kita dan membutuhkan partisipasi kita. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim akan merugikan dan banyak manusia lain dan bahkan mungkin kita sendiri. Dan karenanya sebagai warga dunia, kita juga harus berkontribusi. Manusia sebagai bagian dari alam atau nature, selaras dengan alam, dalam hal ini lingkungan hidup atau environment, adalah bagian dari prinsip ini. Termasuk di dalamnya merawat lingkungan dan alam tempat kita tinggal. Mencemari alam sampai menyebabkan perubahan iklim yang mengancam kehidupan banyak makhluk hidup termasuk kita sendiri, jelas sudah menyimpang dengan tuntutan hidup selaras dengan alam, dan karenanya kita juga harus turut bertindak. Antara hal internal dan eksternal, benar bahwa stoicisme sangat menekankan pada pengembangan kualitas karakter di dalam diri. Namun di saat yang sama, karakter di dalam diri ini harus mengikuti kebajikan-kebajikan atau virtues, seperti kebijaksanaan dalam memilih atau wisdom, menahan diri atau temperance, berani atau courage, dan keadilan atau justice. Jika kita sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah besar dunia seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, diskriminasi, kebencian, dan lain-lain, kira-kira apakah hal bijaksana yang harus kita lakukan? Apakah berlaku cuek dan menutup mata bisa digambarkan sebagai berlaku sesuai kebajikan? Dari argumen-argumen di atas, saya mengambil posisi yang sama dengan kelompok yang percaya bahwa mempraktikkan stoicisme artinya juga peduli pada masalah dunia dan umat manusia, dan sebisa mungkin berkontribusi dalam solusinya.